Berikanlah dalam keadaan semangat jiwa Pancasila. Tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Jurit Yuliani, mahasiswa PPG Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya adalah salah satu guru di SMA Negeri 1 Sidoarjo, mengampu mapel Bahasa Indonesia kelas 10 dan Sastra Indonesia kelas 11. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja mapel Bahasa Indonesia materi teks anekdot kelas 10. Berikut praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Jalan berliku bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Sehat. Alhamdulillah, anak-anak hari ini hadir dalam keadaan sehat semua ya. Lahir dan batin sehat semua ya. Oke, alhamdulillah. Baik, sekarang silakan ketua minta tolong untuk memimpin doa. Kita duduk siap, Prof. Kepada Ibu Guru, hormat, Prof. Tegak, Prof. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk presensi kehadiran hari ini, Ibu akan panggil satu persatu. Silakan bisa angkat tangan dan bilang hadir ya anak-anak. Mengerti ya? Baik. Ya, baik. Dinatria Fadila, Hadir, Bu. Laufika Joyce, Hadir, Bu. Mahardika Nur Hakim, Hadir, Bu. Naila, Hadir, Bu. ya. Rahmawati, ya. Iya, jadi anak-anak hari ini alhamdulillah pada hari Selasa 13 Desember 2022 sejumlah 36 siswa hadir dalam keadaan sehat. Ya, alhamdulillah. Baik, anak-anakku fase E11. Hari ini kita akan belajar apa anak-anak? Sudah tahu atau belum? Kan lanjutannya dari kemarin. Iya, kemarin kan sudah Ibu sampaikan. Jadi hari ini belajar apa anak-anak? Iya, baik. Hari ini anak-anak dan Ibu akan belajar mengenai teks anekdot. Nah, apa manfaat dari kita mempelajari teks anekdot ini dalam kehidupan sehari-hari? Ada beberapa manfaat ya akan Ibu sampaikan. Yang pertama, anak-anak nanti akan belajar untuk mengungkapkan kebenaran secara umum. Yang pertama itu. Lalu yang kedua, anak-anak nanti akan belajar untuk mendeskripsikan fitur dari karakter tertentu ya. Lalu yang ketiga, anak-anak akan memberikan pemahaman yang baik tentang sebuah karakter. Lalu yang keempat, anak-anak akan berusaha untuk membuat orang tertawa atau terhibur ya.
Ya, anak-anak, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini. Yuk kita baca bersama-sama yang ada di salin dia. Melalui model problem bersembunyi atau PBL dengan media kanvas dalam kegiatan pembelajaran teks anekdot, peserta didik mampu membuat komik potongan yang dapat dipublikasikan di media cetak ataupun media sosial secara tepat dengan menggunakan kritis. Jadi, anak-anak, kegiatan hari ini adalah membuat komik anekdot ya dengan menggunakan aplikasi Canva. Untuk mekanisme pembelajaran hari ini ada 3 tahap anak-anak. Yang pertama ada pembuka, lalu ada inti, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk pembuka, tadi sudah Ibu buka dengan salam dan presensi ya. Lalu untuk inti nanti ada 5 fase kegiatan. Anak-anak akan berkelompok. Sesudah itu nanti anak-anak akan mendapatkan LKPD dan nanti akan membuat komik anekdot. Lalu kegiatan terakhir penutup nanti ada refleksi dan penilaian ya. Untuk penilaian nanti ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Tadi tujuan pembelajarannya adalah melalui PBL dengan media Canva ya. Mengapa Ibu memilih media tersebut? Akar permasalahannya adalah karena yang pertama untuk tahun lalu Ibu sudah komunikasi dengan guru bahasa Indonesia mapel yang lain. Itu untuk motivasi menulis anak-anak itu rendah. Jadi untuk membuat anekdot hari ini, kali ini Ibu sajikan dengan atau berupa gambar. Ya, gambar apa anak? Gambar komik. Gambar komik, iya baik. Lalu untuk yang kedua, akar permasalahannya adalah media yang digunakan dalam pembelajaran kurang menarik. Jadi ketika guru mengajar itu hanya memberikan ceramah saja ya, tidak ada salin dia, tidak menggunakan aplikasi Canva atau media yang lain. Seperti itu ya. Anak-anak ada yang tahu Ibu sekarang membawa apa? Gelas apa ya ini kira-kira? Gelas kosong, gelas kaca. Iya, jawabannya benar semua. Silakan anak-anak ketika berangkat ke sekolah, posisikan anak-anak sebagai gelas yang kosong. Mengapa bisa seperti itu, Bu? Iya, harus seperti itu. Karena kalau anak-anak ke sini tidak dalam keadaan kosong, dalam artian anak-anak merasa sudah bisa, merasa sudah pintar, maka ilmu yang anak-anak dapatkan nanti akan apa? Tumpah. Akan tumpah, ya, akan mengalir dan tidak ada gunanya. Jadi ketika anak-anak ke sini, ketika anak-anak berangkat ke sekolah, silakan anak-anak kosongkan dulu pikirannya, kosongkan hatinya, kosongkan bahwa anak-anak itu belum mempunyai apa-apa, masih membutuhkan ilmu yang banyak. Jadi ketika di sekolahan dapat isi yang baru, ini bisa menampung. Anak-anak bisa menampung ilmu yang Bapak Ibu berikan. Hari ini Ibu akan memutarkan sebuah video yang berisi tentang biografi dari Bapak Komik Indonesia. Ada yang sudah tahu Bapak Komik Indonesia itu siapa? Oh, sudah tahu semua? Iya, tapi sudah tahu biografinya atau belum? Belum. Ibu akan mutarkan, silahkan disaksikan dengan baik ya anak-anak ya. Ya, Bu. Saat kecil, R.A. Kosasih kerap kali menemani ibunya berbelanja di pasar. Baik untuk membeli sayur ataupun kebutuhan lain untuk keluarganya. Hingga pada suatu hari, R.A. Kosasih melihat sebuah cerita bergambar di salah satu bungkus sayuran yang dibeli ibunya.
R.A. Kosasih sangat senang melihat gambar tersebut. Karena hal itulah minat menggambar R.A. Kosasih muncul. Jadi Bapak itu masih ada turunan ini, Raden Saleh, pelukis terkenal di Indonesia. Jadi dia tapi pelukis ini pakai cat minyak ya, melukis itu ya, pakai figura gitu ya. Itu Bapak itu ternyata. Raden Saleh mah dari itu tuh kakeknya atau apanya gitu, jauh turunannya sebenarnya sih. Raden Saleh. Cuman rumahnya deketan dari daerah Bondongan tuh ya. Itu makamnya di situ, Raden Saleh terkenal. Selepas lulus sekolah dari Hollands Inland School, R.A. Kosasih mendapat kesempatan untuk menjadi pamong praja. Namun, ia menolaknya. R.A. Kosasih lebih suka menghabiskan waktu untuk menonton kegiatan seni, yaitu wayang. Iya, sejak lulus tuh ya itu sering nonton wayang golek terutama tuh, seneng gitu. Terus ini ikut tentara pelajar gitu, jadi sering ini kan pergi-pergi gitu loh, jadi sering ke Jakarta kemana-mana gitu pakai sepeda kalau zaman dulu. Bapak lulus ini HIS itu ya, masuk itu dulu tentara pelajar ya, terus nggak lama ini ngelamar di pertanian itu. Tapi Bapak itu bagian penyakit hewan di pertanian itu. Jadi dia gambar ini bangsa hama-hama, bangsa ini ulat bulu, pokoknya yang binatang yang kecil-kecil. Itu bulunya sampai mirip sekali. Itu gambar ulat bulunya tuh. Pokoknya jadi kan dulu mah bagus ya, zaman Belanda mah ya, kertasnya segala macam ya. Jadi benar-benar mirip. Gambarnya Bapak tuh ulatnya tuh. Padahal gambaran Bapak itu bukan foto. Gitu. Ini lagi di ini pertanian. Oh, kalau makan masih asik. Nah itu sih Bapak udah kerja mulai di kantor ya. Terus ada iklan dari koran Pedoman yang cari komikus, katanya komik ahli-ahli komik yang bisa gambar komik seperti Flash Gordon gitu. Nah itu boleh minta contoh, dikirim ke Bandung, itu Jalan ABC, Melodi, dari toko Melodi di situ. Nah Bapak langsung aja dikirim ke sana, ke toko Melodi itu. Melodi di sini sekarang makan Pak Tatang kan anaknya ya. Kalau nggak salah di Cawang deh. Iya, anak-anak tadi sudah melihat tayangan mengenai biografi R.A. Kosasih. Beliau adalah seorang bapak komik apa? Komik di mana? Indonesia. Beliau adalah seorang bapak komik Indonesia. Baik, untuk langkah-langkah membuat cerpen ada berapa anak-anak? Yang pertama apa? Menentukan cerita. Yang kedua apa? Mengubah cerita menjadi apa? Iya, menjadi komik. Lalu yang ketiga? Membuat sketsa. Dan yang terakhir adalah salin ke dalam aplikasi. Setelah tadi Ibu dan kalian sudah menyampaikan mengenai langkah-langkah membuat komik, kita akan lanjutkan untuk pembagian kelompok ya. Jadi di kelas ini nanti akan dibagi menjadi berapa kelompok anak-anak? Siap. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. 10 detik dari sekarang. Ya, sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi tadi malam ya.
kelompok atau ketua kelompok atau perwakilan bisa mengambil kertas yang ada di depan. Dimulai dari kelompok 1, silakan. Iya, memilih apa Mas Dika? Mahabharata, silakan Ibu. Jalan berliku bukanlah suatu gambar. Setelah ini anak-anak silakan buat yel-yel dari kelompok kalian agar kalian lebih semangat. Silakan buat yel-yel ya, lebih dahulu ya. Ya, silakan buat yel-yel ya. Ayo, Ibu beri waktu beberapa menit. kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa. Iya, anak-anak sudah mendapatkan kertas yang berisi apa anak-anak? Gambar komik dari era Kosasi. Iya, ada 9 gambar ya, silakan ditunjukkan ke atas gambarnya. Iya, ada 9 gambar. Setelah ini anak-anak silakan buat yel-yel dari kelompok kalian agar kalian lebih semangat. Silakan buat yel-yel ya, lebih dahulu ya. Ya, silakan buat yel-yel ya. Ya. Ayo, Ibu beri waktu beberapa menit. Cempaka silakan dimulai. Cempaka. Sing penting yakin. Mahabharata. Sahabat Siti, ora apa-apa. Oh, tenang. Tepuk tangannya mana untuk Mahabharata? Prabu Indrayana. Kita bersama, kita bersama. Prabu Indrayana. Terima kasih Prabu Indrayana. Rahwana. Tetap semangat walau tanpa penyemangat. Tepuk tangannya mana? Oke, terima kasih. Ramayana. Bersama menuju senam belajar bahasa Indonesia. Tepuk tangannya mana? Sangkuriang mana suaranya? Sangkuriang Simpani Pria. Tepuk tangannya mana? Siti Gahana. Aku nenek Takoni. Setigara, hurra! Sri Asih. Kerja praktis, kreatif, dan inovatif. Tepuk tangan untuk Sri Asih. Wayang Purwa. No sambat, balon koso. Berpegangan tangan satu dalam cita demi masa depan Indonesia jaya hidup tiada mungkin.
cita demi masa depan Indonesia Jaya. Oke, baik anak-anak. Sekarang saatnya untuk presentasi. Ya, silakan kelompok Mahabharata terpilih untuk maju presentasi. Tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang teman-teman, kami dari kelompok Mahabharata akan mempresentasikan hasil kerja dari kita, hasil kerja dari kami. Nah, sama seperti kalian yang ditugaskan untuk membuat komik anekdot, di sini kami juga membuat sebuah komik anekdot di dalam aplikasi Canva. Untuk komiknya kurang lebih seperti ini. Di situ dapat dilihat bahwa percakapannya adalah seorang adik dan seorang kakak. Adik itu berkata, bantuin nyelesain PN punya dong. Lalu kakaknya menjawab, gak usah dikerjain, nilai itu gak ditanya di waktu kubur. Nah, si adik menjawab, tapi kan. Lalu kakaknya menjawab, ilmu dibawa mati woy. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan cukup presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya, kenapa memilih topik tentang pembelajaran dan pengajaran, bukan yang lain? Nah, mengapa kelompok kami mengambil tema pendidikan? Seperti yang kita tahu, kita adalah seorang siswa di suatu sekolah. Nah, kita mengambil tema pendidikan ini karena relate dengan kita. Sekian jawaban dari kelompok kami. Oke, adakah pertanyaan yang lainnya? Saya. Ya, silakan Indah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Pertiwi dari kelompok Prabu Udrayana. Saya mau tanya, kenapa kelompok kalian memilih background berwarna biru? Ataukah ada alasan tertentu? Terima kasih. Nah, terima kasih pertanyaan dari Kak Indah. Di sini jawab. Background kita itu warna biru karena apa sih? Sebenarnya jawabannya cukup simpel, yaitu background kamar saya berwarna biru. Cukup itu saja jawaban dari saya. Apakah ada pertanyaan yang lain? Tidak ada. Oke, sekian dari kelompok kami. Untuk sebelum menutup, kami akan dalil terlebih dahulu. Oke. Mahabharata sama Mahabharata. Ulangi ya, ayo. Iya, jadinya diulangi. Semangat saya. Oh, tenang. Ulang dari Yuk lanjut. Yuk. Mahabharata bersama Mahabharata Semansa Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, anak-anak kelas 10-11, terima kasih sudah melaksanakan kegiatan hari ini dengan baik ya. Lalu setelah ini jangan lupa anak-anak akan melakukan penilaian pengetahuan dengan cara mengerjakan soal-soal yang ada di mana anak-anak? Puisi. Yang pertama itu. Lalu yang kedua, anak-anak akan melakukan penilaian sikap yang sudah Ibu bagikan di Google Form ya. Mengisi diri sendiri, menilai diri sendiri dan juga menilai sikap teman yang lain ya.
Lalu yang ketiga, untuk penilaian keterampilan nanti ada di hasil LKPD anak-anak ya. Begitu ya anak-anak. Anak-anak, terima kasih hari ini sudah belajar dengan sangat baik. Kita tadi sudah belajar mengenai apa anak-anak? Teks anekdot. Membuat komik anekdot. Langkah-langkahnya ada 4. Nanti tugas terakhir adalah menyalin sketsa ke dalam Canva. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk minggu depan nanti kita akan belajar mengenai menampilkan lawakan tunggal ya. Semoga kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Ucap, bukan ya, dipimpin ketua dulu. Ya, anak-anak, terima kasih atas perhatian anak-anak dan partisipasi anak-anak hari ini. Semoga di kesempatan yang akan datang kita berkumpul lagi dalam keadaan sehat walafiat. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama anak-anak. Seribu ringkas jalan